lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh lalui kurang lebih 2 bulan kita berada di rumah, itu tandanya Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kita di rumah kita bersyukur dan bukan di rumah sakit. Itu satu kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberkati seminggu ini, kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita datang kepada Tuhan, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita senangkan hati Tuhan melalui ibadah hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk rezeki yang Tuhan berkati bagi kami Bapa. Kami boleh makan, kami boleh minum, kami beraktivitas, kami bekerja melayani dengan baik. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami mau beribadah. Tuhan, mari pimpin kami. Mari urapi kami Roh Kudus. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hati dan hidup kami diubahkan ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa, kami bawa di hadapan Engkau. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami manusia biasa Tuhan, tapi kami mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, ambil alih ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, melebihi apapun juga di dunia ini Tuhan. Katakan yang selalu setia. Dengan
kasih Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Masa depan yang terbaik Tuhan sudah tulis bagi setiap kami. Kami tahu Bapa, kami dengan kelemahan dan kekurangan, tapi kami mau belajar percaya kuasa-Mu lebih besar daripada apapun juga Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami, sehingga kami boleh melalui setiap badai kehidupan. Kami boleh menaklukkannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yes. Mari jamah kami. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu, di mana kami menyembah dan memuji Engkau. Di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir di hidup kami, Engkau akan mengubahkan segalanya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkaulah Allah kami. Engkau yang menciptakan segalanya Tuhan. Mari dengar setiap seruan doa kami. Yes Bapa, jamah umat-Mu. Mari jamah jemaat-Mu Tuhan. Mereka butuh Engkau. Yes God. Mari peluk mereka lebih erat lagi. Mari dekat mereka lebih erat lagi Tuhan. Yes God. Engkau Bapa kami yang setia, satu-satunya penolong kami. Amin. Yes, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Yes, Kau Bapa yang tahu segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Engkau nyata
Bapa, ini ucapan syukur kami, ini sukacita kami yang berasal daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan maupun yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, beri kami sukacita yang baru, beri kami kekuatan yang baru, beri kami damai sejahtera yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin lebih memuliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap muliakan Tuhan dan sudah terima sukacita, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita nyanyi buat Tuhan, boleh tas kanan kiri katakan bersukacitalah. Haleluya. Firman terang jalan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Mari lebih antusias bagi Tuhan. Engkau boleh berdiri, muliakan nama Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kasih tos dan kiri katakan kamu diberkati. Haleluya. Dimanapun kita berada, pasti Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita. Terkadang kita nggak mengerti kenapa Tuhan belum menjawab doa kita. Kenapa Tuhan belum menolong kita. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Yakin dan percayalah, waktu Tuhan waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berfirman Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sediakan hati kami. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
pujian kami. Memang waktu Tuhan, waktu yang tepat, waktu yang pas. Maka waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadangkala kami tidak sabar dalam sebuah penantian. Kadangkala kami tidak kuat untuk harus menanti yang begitu lama rasanya. Tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang tepat dan pas bagi kami. Oleh karena itu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk dapat melewati hari lepas hari. Bahkan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Meskipun sekarang kami sedang dalam sebuah masalah yang besar. Sebuah persoalan yang besar di atas dunia ini. Tuhan terima kasih. Sebentar kami ingin dengar firman. Berfirmanlah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam namamu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini, pada ibadah online yang ke-10 ini, saya akan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Jadi kalau namanya anak Tuhan pasti punya Tuhan. Seringkali orang lupa. Lupa itu penyakit manusia. Siapapun manusia pernah lupa. Lupa menaruh kunci mobil di mana, lupa menaruh dompet di mana. Kadang-kadang yang paling lucu, lupa naruh kacamata katanya di mana, padahal nempel di atas. Penyakit lupa itu ternyata bisa saja menginggap kepada siapa. Terutama Bapak Ibu Saudara, penyakit lupa ini bisa muncul ketika seseorang sedang mengalami persoalan yang begitu berat dan kuat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Allah, yaitu ke gunung Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang dimaksud di tempat ini, yang dibangunkan Tuhan, yang disentuh malaikat 2 kali itu? Siapa? Dia Elia. Siapa Elia, saudara-saudara? Dia seorang nabi. Bukan orang sembarangan. Tapi ketika sebuah beban, sebuah masalah, sebuah persoalan yang menurut dia begitu berat untuk dihadapi, maka dia berkata sesuatu yang sangat tidak pantas atau sangat mengagetkan kita. Sebagai seorang nabi harus berkata seperti ini. Sampai-sampai dia putus asa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dia bilang, kalau bisa ambil nyawa saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika keadaan seperti itu, ini menyadarkan bahwa siapapun orang bisa lupa. Termasuk orang bisa lupa punya Tuhan. Karena berpikirannya sudah tidak lagi jernih. Dia tidak bisa berpikir dengan cerah, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan baik. Sampai-sampai dia lupa dia punya Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita masih punya Tuhan, apa sih sikap kita? Apa sih yang kita perbuat? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita masih punya Tuhan? Yang pertama, jika ada Tuhan, maka masih ada harapan dalam hidup. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang lain boleh meninggalkan kita. Teman-teman boleh meninggalkan kita. Bahkan orang-orang rohaniawan boleh meninggalkan kita. Tapi ada satu yang tak pernah meninggalkan kita, namanya Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tahu seperti ini, maka Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur ini sedang mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan tidak mau kita dikuasai yang namanya kekhawatiran itu. Sebelum saya teruskan pengertiannya, saya ajak kita untuk melihat artinya dulu. Apa sih gambaran tentang kekhawatiran? Secara singkat saya memberikan gambaran seperti ini. Kekhawatiran adalah hal yang paling sering membuat orang hidup dalam ketidakpastian. Bingung, bimbang, ragu, itu yang ada pada nilai-nilai kekhawatiran. Kekhawatiran tidak mengandung nilai positif di dalamnya, tidak mengandung nilai yang baik. Tapi justru kekhawatiran membuat kita hidup dalam ketidakpastian. Mau apa? Mau yang mana? Apa bisa atau tidak? Itu selalu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau kekhawatiran itu diserahkan kepada Dia. Supaya jelaslah, ketika kekhawatiran dicabut dari diri kita, maka yang ada adalah kepercayaan pada Kristus. Bagian lain daripada kekhawatiran adalah kekhawatiran dapat menggoyahkan, bahkan mematikan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kontribusi dari kekhawatiran pada kerohanian kita adalah kontribusi yang negatif sifat. Kenapa saudara-saudara? Dia dapat mematikan pengharapan, bahkan iman kita kepada Yesus bisa hilang oleh karena khawatir. Karena itu jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran. Belajar mempercayai Tuhan, belajar mempercayai firman, belajar mempercayai janji-janji yang Tuhan tuliskan dalam firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama. Supaya kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita. Karena efek negatifnya sangat besar bagi kita. Jadi kalau pengharapan sudah tidak ada, orang tidak semangat. Pengharapan sudah tidak ada, orang tidak punya gairah. Pengharapan tidak ada, orang tidak akan punya antusias dalam diri. Apalagi kalau imannya sudah mati kepada Tuhan. Dia berharap pada siapa? Tentu pada hal-hal dunia ini. Padahal Tuhan sudah ingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan dan berharap pada manusia. Sisi lain dari kekhawatiran adalah kekhawatiran menyatakan kalau kita lupa punya penolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sedikit mengingat saja. Seringkali kalau kita sebut saja punya sebuah game lah. Biasanya itu ada alat bantunya. Nah, karena kita saking paniknya, saking takutnya kita tidak mencapai target, tidak mencapai goal, sampai-sampai kita lupa memanfaatkan menggunakan yang namanya penolong atau alat bantu itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekhawatiran telah terlalu banyak, terlalu besar, terlalu memenuhi hidup kita. Sampai-sampai kita tidak bisa berpikiran dengan benar, berpikiran dengan cerah, berpikiran dengan yang baik. Kita lupa kalau kita punya penolong yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur ini sedang mengajak kita. Sudah, bawalah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau.
Kata memelihara Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan bisa saja didefinisikan memelihara secara fisik bisa. Artinya Tuhan kasih engkau berkat, engkau bisa makan yang cukup, yang layak, yang bagus. Itu bisa dipelihara. Tapi Tuhan juga bisa menggambarkan bagaimana kisah hidup Daud ini terpelihara dengan baik. Bahkan ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi daripada Tuhan berdasarkan ayat ini tidak untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Ada batasan, ada deadline yang akan selesai. Karena itu ingatlah, kalau Tuhan masih ada, atau jika ada Tuhan, maka masih ada pengharapan. Ingat kita masih punya Tuhan, maka kita masih punya pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada Tuhan, maka mukjizat masih ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 86 ayat 10 bilang begini, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Apa yang dimaksud dengan Alkitab ini, engkau besar, engkau melakukan keajaiban-keajaiban, disebut keajaiban-keajaiban di situ adalah perkara-perkara mustahil yang dikerjakan. Sedikit saya memberikan gambaran tentang mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mukjizat, sebenarnya mukjizat itu mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi ketika kesulitan datang, engkau, saya, atau kita semua diminta untuk percaya. Justru di masa-masa seperti itulah akan muncul yang namanya campur tangan Tuhan. Akan muncul hal-hal yang tak terduga. Akan muncul hal-hal yang tak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Memang zaman-zaman sekarang ini, waktu-waktu sekarang kita sangat perlu sekali mukjizat Tuhan. Banyak orang takut, pasti takut. Bagaimana supaya kasus virus ini bisa selesai, kita perlu campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada obat. Bagaimana orang bisa mau disembuhkan? Satu, anugerah Tuhan. Keajaiban Tuhan. Ya, di samping kita bisa pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, hati yang gembira, kita tetap masih perlu namanya keajaiban Tuhan di tengah kesulitannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mukjizat mengajarkan kita untuk taat kepada firman. Jadi kalau kita taat pada firman, disitulah munculnya mukjizat. Jangan sangkal, jangan bantah, jangan tidak percaya, jangan ragukan firman. Dan kau tidak, dan saya, dan kita tidak akan pernah melihat mukjizat. Justru ketika kita mentaati firman itulah, disitulah munculnya mukjizat. Bagaimana orang-orang pesta di Kana, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kehabisan anggur. Tuhan perintahkan kepada mereka untuk mengisi gentong itu. Cedoklah. Isilah tempayan-tempayan itu. Maka ketika mereka mengisi, disitulah terjadi mukjizat. Kita perlu taat kepada Tuhan supaya yang namanya mukjizat itu terjadi. Dan yang ketiga atau bagian yang lain daripada mukjizat. Mukjizat itu menggambarkan kemuliaan Tuhan atau kemahakuasaan Dia. Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang luar biasa. Orang mati Tuhan bisa bangkitkan. Orang sakit berpuluh-puluh tahun Tuhan bisa sembuhkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ingat kita masih punya Tuhan. Kalau kita tahu kita masih punya Tuhan, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus punya pengharapan.
Apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di bangsa kita. Tapi kalau kita ingat kita punya Tuhan, kita tetap optimis dan kita punya harapan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kita masih punya Tuhan dan kita sadar, kita ingat kita punya Tuhan, maka kita percaya mukjizat masih terus berlangsung. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mukjizat dikerjakan bukan di hal-hal yang gampang, bukan di hal-hal yang mudah, bukan di hal-hal semuanya berjalan dengan baik, bukan. Justru kalau kita melihat mukjizat, itu karena ada orang-orang percaya pada Kristus di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Di samping itu mukjizat mengajarkan kita untuk taat kepada firman-Nya. Seperti orang menyiapkan air, padahal sesungguhnya ketika dicedok, dicicip itu rasanya anggur. Dan memang ketaatan itu selalu berbuah pada mukjizat. Dan yang ketiga, mukjizat itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Siapa dia? Dia Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja. Tapi bukan berarti dia mau melakukan apa saja. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apa saja bisa dia kerjakan. Demikianlah kiranya firman yang saya sampaikan pada hari ini. Bagi setiap kita yang mendengar, setiap kita yang melihat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mengucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Firman hari ini mengajarkan kami untuk ingat Engkau. Seringkali keadaan membuat kami lupa akan Tuhan. Keadaan membuat kami tidak ingat kalau kami punya penolong yang hebat. Itu sebabnya ketika kami sadar kami ingat punya Tuhan, maka kami punya harapan, punya semangat, punya asa. Dan kami sadar kalau Tuhan masih ada bagi kami. Maka bagi kami selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, di tengah kesulitan ini pun kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
Mari sama-sama sekali lagi kita pujikan ini. Dari awal katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Katakan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Hari ini kami diajarkan untuk mengingat tentang Tuhan. Seringkali masalah-masalah yang menimpa kami membuat kami berusaha sendiri, mencari jalan sendiri, supaya segala sesuatunya sepertinya menemukan jalan keluar. Seringkali dalam situasi seperti itu kami lupa pada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk tetap ingat akan Engkau. Ketika kami mengingat kami punya Tuhan, maka kami akan punya pengharapan. Ketika kami mengingat kami punya Tuhan, maka kami percaya masih ada mukjizat dari Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, berkatilah kami yang mendengar, berkatilah kami yang melihat, menyaksikan. Supaya dalam situasi apapun Tuhan, iman kami tetap berkata, Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Pada saat ini kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami menyerahkan keluarga besar GBI Bethlehem ke dalam tangan-Mu. Secara khusus yang ada di Grand Poris ini. Dimanapun berada Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala kecelakaan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala orang jahat. Lindungi kami, pelihara kami, bentengi kami. Orang-orang tua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat dan perlindungan daripada Tuhan. Orang-orang muda juga seperti itu. Anak-anak juga. Tuhan, bayi, balita, bahkan janin-janin dalam kandungan pun Tuhan juga jagai, pelihara, lindungi. Supaya semua tetap sehat. Dijauhkan daripada kami segala virus corona. Sehingga tubuh kami tetap sehat. Hati kami tetap percaya pada Tuhan. Sehingga satu hari kelak kami bisa bersekutu bersama di tempat ini. Karena Tuhan menjagai, melindungi kami. Kami juga Tuhan berdoa. Supaya semua umat-umat-Mu bisa makan minum yang layak, yang sehat, yang cukup. Diberkati keuangannya, diberkati pekerjaannya, usahanya, dagangan, diberkati Tuhan. Sehingga dengan berkat-Mu kami bisa makan minum, kami bisa Tuhan hidup yang baik oleh karena Tuhan. Terima kasih, kami juga membawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Supaya bangsa kami makin hari makin baik, makin hari makin dipulihkan, makin hari makin diberkati. Berkati presiden kami bersama dengan keluarganya, wakil presiden kami bersama dengan keluarganya, para menteri bersama dengan keluarganya, para pejabat bersama dengan keluarganya. Jagai, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan,
supaya dengan tubuh yang sehat mereka bisa memikirkan, mereka bisa bekerja, mereka bisa menolong, menyelamatkan bangsa ini dari virus corona. Berkati juga keluarga-keluarga mereka, orang-orang yang sedang berjuang, membantu, menyelamatkan, menolong orang-orang yang sakit virus corona. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan pada mereka supaya mereka terus bekerja. Berkati para medis, berkati juga segala keperluannya, berkati juga keluarganya, supaya semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami percaya akan tiba waktunya kami memohon kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Pada akhirnya semuanya kami akan menerima doa berkat daripada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, pandang kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.